Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Di hari ini ya, di hari Jumat tanggal 8 Januari 2020, cuaca di atas sirkuit MotoGP Mandalika terlihat sedang turun hujan. Tapi saya tetap aja ingin berbagi bagaimana progres atau pencapaian dari hari ini. Dan sekarang kita berada di atas trek lurus ya, seperti yang terlihat di depan sini. Tidak asing lagi, trek lurus di sini panjangnya 700 meter. Saya coba terangin dulu sedikit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, trek lurus di sini memiliki panjang 700 meter. Sirkuit MotoGP Mandalika sendiri memiliki panjang trek 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Di waktu yang nggak begitu cerah, kita akan melihat sendiri di sini bersama-sama. Dari trek lurus sendiri, untuk subbase sendiri ya sudah terlihat makin dilapis atau makin ditebalkan di atas trek lane sendiri. Kemudian di sebelah kanan sini, untuk service road sebelah kanan, sudah terlihat trial aspal juga di beberapa meternya di sini. Sedangkan untuk area gravel juga sudah dihamparkan ya di gravel bed di sini. Oke, saya coba terangin lagi sedikit biar lebih jelas terlihat. Oke, jadi gravel bed sudah didatangkan untuk sisi kanan dari track lane yang persis di sebelah kanan setelah melewati tikungan yang ke-17. Kemudian untuk pemasangan drainase sorotan juga sudah terlihat terbentang di atas trek lurus di sini, hampir mendekati sisi dari tunnel 1 ya. Teman-teman bisa melihat ini yang warnanya hitam, dan sisi kanan dari trek lane sendiri inilah drainase sorotan Resifix High Capacity juga sudah terpasang sampai menuju ke hampir menuju ke tunnel 1 di sini. Kemudian dari tunnel 1 sekarang kita akan melihat untuk penimbunan ya, di sini penimbunan sudah terlihat sekali hampir mendekati titik atas atau garis atas dari tunnel 1 sendiri. Jadi kemungkinan ya bulan inilah insya Allah akan terlaksana tuntasnya dari pengerjaan tunnel ya, baik itu tunnel 1 maupun tunnel 2. Dan untuk retaining wall dari sisi penyambung di sini, penyambung antara bangunan tunnel utama dengan bagian sayap di sini sudah berdiri ya, sudah disambung untuk retaining wall sendiri. Dan nantinya akan menunggu sebelah kiri. Begitu sebelah kiri di sini sudah selesai pengecoran, maka akan mulai melakukan pengecoran juga di sisi sambungan yang sebelah kanan dari tunnel 1 di sini. Seperti yang kita lihat di sini untuk sisi bawah dari retaining wall-nya ya sudah mulai melakukan pengecoran. Ya, terlihat sejumlah besi-besi bagesting juga sudah mulai terpasang dan terkunci ya untuk pengecoran sendiri. Ya, inilah tunnel 1 yang panjangnya 65 meter, 65,5 meter dengan tinggi 6 meter dan lebar 9 meter. Untuk dalam ruangan dari tunnel sendiri setinggi 4 meter dan lebar dari 7 meter. Bisa terlihat jelas ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan dari tunnel 1 menuju trek berikutnya. Dan prime coat juga sudah terlapisi di atas trek lane di sini menuju tikungan yang pertama. Dan juga sejumlah Vaserfix Super 100 Haroton juga sudah disiapkan untuk dipasangkan di sisi kiri dari trek lane di atas trek lurus menuju tikungan yang pertama. Inilah tikungan yang pertama ya, sudah terlihat sekali ada perubahan, baik itu mulai dari penggalian untuk drainase sorotan yang akan siap dipasangkan di sisi kiri dari trek utama. Kemudian timbunan untuk gravel juga sudah makin banyak didatangin ini untuk sisi kiri dari trek lane dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Dan pengerjaan masih penggalian dan pemasangan drainase Vaserfix Super 100 di sisi kanan trek lane. Kemudian dari service road sebelah kiri ya sudah terlihat sekali pengaspalan yang membentang kemarin di atas ini ya, service road sebelah kiri maksud saya, yang mana drainase telah dibentuk kemarin membentang di sini sebelum tikungan yang kedua. Dan tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga berbelok kanan sudah mantap untuk lapisan subbase dan sepertinya akan segera dilakukan prime coat. Kemudian untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang ketiga juga kalau kita perhatikan belum ada peletakan atau penghamparan subbase karena masih menunggu
pengerjaan di area trek yang lain ya, untuk pengerjaan subbase atau penghamparan subbase, yang mana trek service road terutama di beberapa titik sedang melakukan trial pengaspalan. Dan sekarang kita berada di mendekati di tikungan yang keempat. Kita akan melihat bagaimana progres dari drainase atau tunnel drainase yang ada di bawah trek sendiri, yang membentang dari bawah bukit di depan kita ya. Sudah terlihat sekali progresnya dan sangat-sangat signifikan. Sudah mulai pemasangan pagesting di ujung sini, yang mana di sini nanti akan berbelok kiri ya, teman-teman yang belum tahu. Jadi drainase akan berbelok kiri di sini, menyambung dengan drainase yang datang di pinggir kiri dari service road yang ada di depan kita. Kemudian nanti ini akan menyambung juga ke drainase yang ini ya, sudah saya kupas kemarin. Jadi membentang ke tengah zona sirkuit terus ini untuk drainase yang ada di sini ya, seperti ini ya, membentang ke tengah zona sirkuit. Oke, jadi pembuatan drainase di sini dimaksudkan karena untuk menanggulangi banjir atau genangan air yang datang dari area perbukitan di sini. Karena sepanjang dari bukit dari tikungan yang pertama ya, di ujung sini di depan kita, tikungan yang pertama ini bukit-bukit yang ada di depan sini, yang mana merupakan bukit pink juga. Nanti debit air yang mengalir dari hujan dan sebagainya itu akan mengalir lewat drainase yang dibentuk di sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk progresnya di sini bisa kita lihat bersama. Dan kita dari tikungan yang keempat sekarang kita lanjutkan untuk trek berikutnya ya. Sudah terlihat sekali di sini untuk penghamparan subbase sekaligus penggalian dari drainase horoton yang ada di sisi kiri dari trek line ya. Kemudian inilah tikungan yang kelima, kita berbelok kanan teman-teman menuju trek berikutnya. Di sini masih ada pembuangan air yang ada di dalam genangan di antara trek line, yang mana merupakan galian untuk pemasangan drainase horoton. Dan inilah tikungan yang keenam yang ada di depan kita, masih ya melakukan hamparan subbase untuk service road sebelah kiri menuju tikungan yang ketujuh sampai menuju ke tunnel 2 di sana. Dan penggalian juga sedang dilakukan di sini sebelum tikungan yang ketujuh. Di sisi tengah di sini sebuah eskavator masih menggali untuk pemasangan drainase horoton juga sampai menuju ke tunnel 2 di depan kita. Kita melihat juga timbunan dari gravel juga sudah mulai ditimbun di sini di atas tikungan yang ketujuh ya. Jadi nanti akan terus ditambahkan sampai ke tunnel 2 juga. Dan progres tunnel 2 kita perhatikan seperti biasa ya. Untuk tunnel 2 sepertinya tidak ada perubahan ya, kecuali masih melakukan penimbunan di area pinggir dari tunnel 2. Jadi seperti ini kalau kita perhatikan, penimbunan sudah terlihat melebihi dari 3 meter ya, tinggi dari timbunan yang dipadatkan di sini. Sedangkan untuk penyambung dari tunnel utama menuju sayap kanan juga belum tersambung karena masih ada ya, perlu dihamparkan besi, kemudian retaining wall juga seperti yang kita lihat di tunnel 1 barusan. Dan tunnel 2 memiliki panjang yang berbeda 119,5 meter, namun memiliki lebar dan tinggi yang sama. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Kita lanjutkan dari tunnel 2 ya, menuju trek berikutnya. Kita perhatikan di sisi kiri dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan 9 juga masih beberapa alat berat yang sedang melakukan pemadatan untuk subgrade juga di sini. Masih terlihat ya, pemadatan untuk subgrade di service road sebelah kiri maksud saya. Kemudian di tikungan yang ke-9 juga masih belum ada pengerjaan, kecuali di service road sebelah kanan masih penggalian untuk pipa-pipa yang akan digunakan untuk listrik maupun fiber optik, yang mana nantinya di tengah zona sirkuit maupun di pinggir dari sirkuit sebelah kiri di sini akan menjadi komplek resort maupun fasilitas atau prasarana yang lain. Dan di sini sejumlah dari galian juga kita melihat seperti zigzag begini ya. Entah apa informasi yang ada, nanti kita akan gali maksud dari penggalian di sini.
Kemudian untuk drainase roton juga masih dipasangkan, terutama yang pasar fix super 100 di sisi kanan dari track line. Namun di tikungan yang ke-10 ya, di sini yang agak hitam warnanya ya, ini resi fix high capacity juga untuk roton di tikungan 10, dan juga sejumlah pipa maupun box culvert yang akan dipasangkan di sisi kanan dari track di sini di bawah bukit sendiri untuk drainase box culvert yang ada di sini. Jadi buat teman-teman bisa perhatikan bagaimana pengerjaan dari sistem di sini. Kalau kita perhatikan dekat bukit sini kan sebuah eskavator yang sedang menggali untuk pemasangan box culvert drainase ya, masih melakukan penggalian. Kemudian di sisi kanan dari track line sendiri, nah seperti ini yang pasar fix per 100 sudah mulai terpasang. Jadi nanti di drainase yang ada di sisi bukit akan tersambung sampai menuju ke tikungan yang ke-9. Nah, seperti ini akan tersambung semua ke tikungan ke-9. Jadi semuanya akan dialirkan, maksudnya air yang datang dari bawah bukit di depan kita ini akan mengalir lewat sisi kanan dari lintasan menggunakan drainase yang ada di bawah bukit di sini, di pinggir kanan dari trek sendiri. Inilah tikungan yang ke-11 sudah ada di depan kita. Kita berbelok kanan di tikungan ke-11 ya, masih pemadatan atau pemantapan untuk sisi tanggul untuk reklamasi yang mana disiapkan akan dilalui oleh service road sebelah kiri. Di masih melakukan pemantapan di sini. Kita perhatikan karena cuaca hujan ya, jadi beberapa hari terakhir hujan terus di kawasan sirkuit di sini. Dan drainase sendiri sudah dicor di sini untuk bagian yang dilalui oleh track line. Jadi tidak lama lagi akan melakukan penimbunan untuk pemadatan supaya segera tersambungnya track line maupun service road di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Nah, inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana progresnya di sini. Sedikit demi sedikit penimbunan untuk material gravel juga sudah didatangkan dan ditimbun di sini. Belum dihamparkan di atas area gravel bed yang ada di trek tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Kemudian penimbunan belum dilakukan di sini di atas titik drainase pengganti sungai yang persis ada di tikungan yang ke-13 di sini. Namun sejumlah kotak-kotak beton berkotak-kotak sudah dihamparkan di atas fondasi, di atas drainase yang akan dilalui oleh track line sendiri. Nah, nanti untuk drainase di sini yang akan terkonek akan tersambung menuju ke sisi kanan sebelah sini sampai ke bawah pohon yang agak besar di sini dan tersambung dengan drainase yang datang dari tikungan yang keempat tadi, teman-teman. Nah, persis di sebelah sana tikungan yang keempat. Oke, kita berbelok kiri dari tikungan yang ke-13 sekarang. Di sini melihat bagaimana progres ya, karena cuaca hujan dari tadi pagi sehingga sedikit sekali pekerja yang terlihat di sini. Namun sejumlah pekerja juga ikut bekerja di proyek bypass yang dibangun dari bandara menuju Mandalika, sehingga bisa terlihat sedikit sekali pekerja di sini ya. Namun pekerja sangat banyak sekali. Dan tikungan ke-14 sudah kita berbelok kanan. Cuaca yang hujan dari tadi pagi, bahkan dari kemarin malam, membuat di sini tidak ada hilir mudiknya truk-truk yang membawa material. Namun progres ya tetap dilakukan oleh alat-alat berat yang ada di dalam sirkuit untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan di bidangnya masing-masing. Dan di tengah sini kita masih bisa melihat di tikungan ke-15 untuk service road sebelah kiri belum selesai pengerjaan dari subgrade ya. Kemudian dari zona tengah di sini untuk persiapan area runoff aspal juga sedang dilakukan. Di sisi kanan dari track line di sini dari tikungan yang ke-15 melingkar ke kanan sampai ke tikungan yang ke-17. Dan tikungan yang ke-16 juga di sebelah kiri dari tikungan yang ke-16 masih melakukan penambahan untuk area gravel bed ya, untuk penimbunan fondasi atas terutama. Dan kita akan berbelok kanan di tikungan yang ke-16 di sini. Bisa terlihat untuk area pedok, race control, dan convention exhibition di sebelah kiri sini belum juga dikerjakan. Walaupun beberapa lahan di sebelah kanan ya terlihat sekali di depan kita
sudah mulai dibuka untuk area race control. Perlahan-lahan akan dilakukan dan dipastikan untuk tuntas sebelum Juni 2021 ya. Dan kita sudah tidak terasa balik di atas tikungan yang ke-17. Jadi seperti inilah progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2020. Sini bisa kita perhatikan sama-sama progres yang terlihat tidak begitu signifikan, namun ada perubahan selalu ya, baik itu pengerjaan dari trek, kemudian pengerjaan dari beberapa galian untuk pipa-pipa dan drainase, serta trial pengaspalan yang dilakukan terus di beberapa titik service road yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi sekian dulu mungkin reportase yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga tetap kita berikan dukungan bagaimana progres dari sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampungnya seperti yang ditargetkan pada Juni 2021 ini. Semoga lancar pembangunannya, semoga lancar juga pergelaran balap MotoGP-nya nanti. Dan buat teman-teman yang selalu setia dan hadir menonton sampai akhir durasi, terima kasih.